hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita ini, dalam agama Islam, selalu setiap ada masalah ada solusinya. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu da'in dawa. Setiap ada penyakit mesti ada obatnya. Innamal usri yusron. Di samping ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Setiap ada problem, mesti ada pemecahan masalahnya. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur dan mengingat betul seorang Hasan namanya di Amerika, di Los Angeles, semuanya terbakar. Tetangganya sudah lari meninggalkan rumah, dia tetap di dalam rumah. Tetangganya heran mengapa si Hasan tidak keluar. Ternyata kobaran api yang sudah dekat di rumahnya tidak mampu menjilatnya, dan dia selamat karena dia yakin setiap ada azab, ada musibah, hanya Allah yang bisa menolongnya. Di situ disebutkan, di samping dia sholat 2 rakaat kemudian berdoa, dia termasuk orang Amerika yang membela Palestina. Dan kemudian dia ingat Nabi Ibrahim dibakar saja selamat. Disebutkan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia membaca surat itu, ayat itu berkali-kali, dan ternyata termasuk satu-satu rumah di situ yang selamat. Maka setelah api di sekitarnya reda, tetangganya berkunjung ke rumahnya. Rahasia apa kok kamu sampai tidak bisa? Dia jawab, saya hanya ingat, hanya nyuwun, mohon kepada Allah yang menciptakan, yang bisa menyelamatkan. Lu agama apa? Saya Islam. Ya, agamanya Islam. Dan akhirnya di situ dibutuhkan tadi dan informasi ada 40 orang kemudian masuk Islam, mu'alaf. Inilah bahwa solusinya apa? Di dalam menghadapi musibah dan azab ini, orang Islam kembali hanya kepada Allah. Karena semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dah dari Allah, milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Untuk bisa selamat juga harus hanya menyerahkan diri kepada Allah. Karena itu dalam pengalaman-pengalaman ini, waktu Nabi perang Badar, secara lahiriah tidak imbang. Pasukan 300 dengan tidak punya senjata apa-apa, dengan musuh 1000 yang komplit dengan persenjataannya, dengan akomodasi dan semua persiapannya lengkap. Nabi hanya pasrah kepada Allah. Ya Allah, kalau sampai ini gagal, maka tidak ada orang yang menyembahmu di bumi ini. Karena Nabi menyadari dia adalah Nabi yang terakhir. Ternyata dengan izin Allah, dengan maunah Allah, diturunkan kepada malaikat, sehingga walaupun musuhnya lebih hebat, persenjataan lengkap, perlengkapannya juga lengkap, namun akhirnya mereka ditumbangkan.
ada solusi. Kemudian ada yang sederhana Pak, yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kalau kamu sering sakit? Pengalaman para ulama itu katanya, kalau kamu sering sakit puasalah. Aneh ya, nek lara wis puasa poso. Solusinya. Kalau wajahmu gelap, selalu muram, tahajudlah, sholat malam. Wajahmu kok peteng, ya sudah bangun malam kamu sholat. Kalau kamu susah, coba solusinya sholat tepat waktu. Waktu zuhur, asar, usahakan sholat tepat waktu. Syukur berjamaah. Kalau terpaksa sendirian, usahakan sholat tepat waktu. Ojo ngonggo, ojo ngendi-ngendi. Allah akan berikan menghilangkan kesusahan kita. Ya, praktekkan saja. Mari kita ada petunjuk. Nek susah, coba usahakan sholat tepat waktu. Ya, terutama yang paling berat biasanya kan subuh. Isya, subuh itu biasanya kan. Coba tepat waktu. Apalagi sholat fajar atau kebelak subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau kamu senang emosi, coba kamu wudhu dan istighfar. Jadi kalau kita mudah emosi, ya otomatis kita menyadari bahwa ada kelemahan diri untuk kemudian istighfar. Nah kalau kamu merasa kurang, ini aneh ini, nek rasa miskin, justru hendaklah kamu bersyukur dan bersedekah. Ini sudah banyak contoh Pak, orang yang dalam kekurangan, dalam kesempitan, malah dia bersedekah menolong orang dan akhirnya dapat pertolongan. Ini yang akan maksud bahwa sebetulnya Islam memberikan satu tuntunan yang luar biasa. Kamu diberikan kelebihan, adalah kamu bersyukur. Tetapi kalau kamu ada kurang, adalah kamu sabar. Sabar dan syukur adalah suatu solusi yang luar biasa. Jadi kalau kita diberikan kesehatan, kelebihan, harta, kenikmatan, maka usaha bersyukur. Minimal kita bisa dituntun sujud syukur dan riwirit ya minimal selalu kita pesan alhamdulillah. Bersyukur kita bisa dengan tenaga, dengan harta, dengan zikir dan sebagainya. Dan kemudian kesabaran juga begitu. Sabar bahwa apa-apa yang kita rasakan mungkin kurang enak, tapi Allah akan mengangkat derajat kita kalau kamu sabar. Sehingga Al-Quran mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kira itu yang penting pengalaman yang luar biasa dengan azab atau musibah di Los Angeles ini, dengan sombongnya presiden yang baru Donald Trump mengatakan akan menjadikan Gaza menjadi neraka, sehari kemudian justru Los Angeles jadi neraka. Menarik lagi, peralatan yang dikerahkan untuk memadamkan tidak berdaya apa-apa. Bahkan sekarang akan diperbaiki, justru api yang di bawah itu hidup kembali. Sudah 1 minggu. Jadi yang di bawah itu sudah sekarang hidup kembali. Itulah Allah Maha Kuasa. Orang yang sombong, orang yang takabur, dan kemudian sekaligus kita melihat dan ternyata
malah yang disalahkan gubernurnya tidak becus, ada musuh. Ya gubernurnya kaget loh, itu presiden gitu. Yang jelas ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita punya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Barang siapa yang selalu pasrah kepada Allah, dan Allah akan memberikan pertolongannya. Dan sekarang telah terbukti ada beberapa rumah umat Islam atau dan termasuk mualaf selamat rumahnya, dan juga masjid yang ada di sana selamat, tidak tersentuh api. Ini pelajaran yang nyata yang dalam dunia modern, negara yang canggih, teknologinya modern, tapi tak berdaya apa-apa. Allahu Akbar. Demikian, semoga kita dapat mengambil hikmah pengalaman yang ada di muka bumi ini. Kita akhiri dengan doa otomatis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.